Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya? Dari mana jamaahnya ini? Dari mana? Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih banyak juga buat jamaah Islam Itu Indah yang di rumah yang dirahmati Allah, yang selalu setia menyaksikan Islam Itu Indah. Ya, kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah ketika punya suami statue atau setelan cuek. Jamaah suka lihat suami lebih sayang sama ibunya daripada istrinya? Seneng gak Bu ngelihatnya Bu? Cemburu nggak? Ya, ada yang cemburu, ada yang seneng. Kita lihat dulu ya videonya, tayangannya nih tentang suami lebih membela ibunya daripada istrinya. Ini dia tayangannya. Nah ini mungkin banyak dirasakan juga sama orang di luar sana Ustadz ya, karena suami terlalu sayang sama ibunya, pas giliran sama istrinya malah cuek. Giliran ada apa-apa yang selalu dibelain ibunya, istrinya nggak pernah dibelain. Nah ini kadang-kadang membuat istri cemburu. Cemburunya sama siapa? Sama mertuanya sendiri. Terus bagaimana nih Ustadz ya kalau suaminya atau taat sama orang tuanya, sedangkan dia sama istrinya sendiri malah cuek. Pertanyaannya, apakah itu dosa atau enggak? Mau izin penjelasannya Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Izin Habib dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. 90 hari lagi menuju bulan suci Ramadan. Buat kita semua, mohon maaf tanpa menggurui, dua-duanya yang harus kena. Baik dari sisi laki-laki dalam hal ini suami, begitu pula dari sisi istri. Dua-duanya tanpa harus kita berpihak kepada siapa. Mohon maaf jamaah. Jamaah, lanjut. Dengerin baik-baik. Kalau berbicara tentang adanya suami yang baktinya luar biasa kepada orang tuanya, dalam hal ini ibu, tapi ternyata istri dicuekin, yang pertama yang harus dilakukan cari solusi dengan cara komunikasi. 1, 2, 3. Komunikasi. Apa salahnya seorang istri mendukung suami untuk berbakti kepada orang tuanya? Ridallah fi ridal walidain, sutullah sutul walidain. Ingat, kepada ibu seorang anak laki-laki tetap berbakti, karena seorang laki-laki menanggung 4 wanita. Ibunya, istrinya, saudaranya, anaknya. 1, 2, 3. Ibunya, istrinya, saudaranya, anaknya. Jadi 4 yang ditanggung oleh laki-laki. Dukung dia. Kalaupun mungkin merasa disepelekan, dicuekin, ingatkan dia. Ingatkan dia. Dan cari orang untuk bisa menasihati. Hari ini ibu-ibu yang di rumah putar kencang-kencang suara TV-nya. Kan lagi dibahas kan? Bener-bener biar suaminya dengar. Iya, hindari perpecahan, hindari emosi, hindari berdebat, hindari. Apalagi sudah berkata begini, kau pilih ibumu atau saya? Ya dia pilih ibunya lah. Tidak ada mantan ibu. Bener. Yang ada mantan istri. Innauzubillah. Iya. Jangan pernah memilihkan antara ibunya atau istri. Jangan. Terakhir, mudah-mudahan buat laki-laki nih, dengerin. Memang berbakti kepada orang tua itu penting dan wajib, tapi ada tanggungan yang tidak bisa terlupakan, yakni tanggungan kita terhadap istri. Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Kita lanjut lagi yuk jamaah. Waktunya kita mau kasih kesempatan jamaah bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangan. Mana dari sebelah sini dulu deh. Ibu mohon izin. Wah Masya Allah. Silakan kasih jalan. Maaf punten. Boleh ke tengah ibu. Nah, Li, ya. salon mana buka pagi-pagi? Masya Allah. Ini dia salonnya salon sendiri. Silakan merendahkan dirinya ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Dede Santi dari Majelis Taklim BKMM Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya.
Tepuk tangan dong buat Ibu Dede Santi. Suka orang yang perfect masuk TV. Tepuk tangan dulu dong. Allah. Bajunya bagus, kudunya bagus. Ayo lanjut. Iya. Tanya dong Ustadz. Iya, Iya Ibu boleh. Ibu mau nanya sama siapa? Mau nanya. Hah? Sama siapa Bu? Habib Usman. Oh nggak jadi. Ya udah kalau nggak jadi duduk dong. Jangan diri terus. Iya. Kita kasih ya mau ada kesempatannya ditanya. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Tanya dong Habib. Boleh dong Ibu. Gitu. Mendidik anak itu seharusnya kewajiban bersama. Bagaimana kalau suami saya terlalu cuek mendidik agama ke anak istri? Apakah salah saya protes ke suami? Oh gitu, jadi gitu Ibu ya. Oh ini Masya Allah, itu aja pertanyaannya Ibu. Ya. Ibu, maaf, saya mau tanya, Ibu bagus banget bikin alisnya, coba. Ya Allah, ih bagus. Makasih Ibu ya Ibu. Hanya saya bilang. Terima kasih. Salon mana ada pagi-pagi buka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat Ibu Santi. Silakan dijawab Bib, Fadal Bib. Bang Fadli, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak ada salahnya bagi seorang istri untuk memberitahu kepada suaminya, asalkan tidak menyalahi, tidak marah-marah, dan tidak emosional, dan tidak membuat suaminya kesal, dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang lembut. Dan boleh jadi suaminya ini sibuk, sibuk cari rezekinya, dia memenuhi kebutuhan ekonominya, tetapi suaminya juga berhak untuk memanggil guru ngaji buat anak-anaknya. Karena apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Semuanya itu pemimpin, dan pemimpin itu dimintai pertanggungjawaban atas setiap apa yang dia pimpin. Tentunya sebagai seorang suami, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, menjadi pemimpin terhadap istrinya dan anak-anaknya, dan menjaganya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wajib mengajarkan, wajib mendidik, wajib menasehati, wajib menegur, dan wajib menjalankan sesuai syariat agama terhadap aturan yang ada di dalam rumah tangganya. Dan tentunya sebagai seorang suami, alangkah baiknya mengajarkan Al-Fatihah kepada anaknya, mengajarkan doa tidur kepada anaknya, mengajarkan amalan-amalan ringan terhadap anak-anaknya dan istrinya, sehingga nanti besarnya nanti kebaikan yang dilakukan oleh suami tersebut dan dilanjutkan oleh anak-anaknya menjadi amal jariah yang panjang. Selama anaknya baca Fatihah, dia dapat pahalanya. Cucunya dapat baca Fatihah karena diajarkan oleh orang tuanya, kakeknya dapat pahalanya, dan seterusnya. Oleh karena itu, siapa orang yang mengajak kepada kebaikan dan menasihatkan kepada kebaikan, atau mengajak kepada anaknya untuk baca Al-Quran, hadir ke majlis ta'lim, sholat berjamaah, dan tentunya mendatangkan sebuah kebaikan dalam rumah tangganya. Inilah yang harus dijalankan di dalam rumah tangga. Rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang tenang, rumah tangga yang dalamnya penuh dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anaknya baca Al-Quran, anak-anaknya on time sholat 5 waktu, dan anak-anak yang memiliki akhlakul karimah yang baik. Dan ini adalah rumah tangga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Tepuk tangan buat Habib Usman, Masya Allah. Terima kasih banyak. Kita panggil lagi Ustaz Syam. Ustaz Syam, sini Ustaz Syam. Gimana saya mau tanya, pernah dengarkan kata-kata atau mungkin istilah bilang ini, rumput tetangga memang jauh lebih hijau atau lebih hijau daripada rumput yang ada di rumah. Nah, nih hal-hal yang kayak gini kadang-kadang terjadi juga dalam rumah tangga. Yang ngelihat nih ya kan, suami tetangganya kayaknya romantis banget yang dia lihat nih. Terus dia protes sama suaminya, "Pak, kamu nggak bisa romantis kayak tetangga sebelah. Tuh suami itu romantis banget." Nah, itu gimana tuh Ustaz Syam kalau istri suka banding-bandingin? Ujung-ujungnya suami yang cuek ini akan dibandingkan dengan suami yang lain, orang lain. Subhanallah, yang ternyata perhatian kepada istrinya. Betul. Nah, kalau sudah dibanding-bandingkan seperti ini, kita bahasnya setelah yang satu ini, jangan sekarang. Oh, jangan sekarang, biar di rumah penasaran mau tahu kan. Makanya jangan pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Zaman